Selamat datang kembali pada perkuliahan pengukuran dan metrologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan masuk ke dalam materi pengukuran tekanan. Apabila tiga alat ukur sebelumnya masuk ke dalam kategori Liquid Sensing Pressure Measurement Device, kini kita masuk ke dalam alat ukur yang masuk ke dalam kategori Pressure Transducer. Yang pertama adalah Bourdon Tube. Bourdon Tube merupakan alat ukur yang biasanya sensing elemennya berupa logam yang bentuknya bisa bentuk C-shape, spiral, atau helical. Nah, sensing elemen ini ketika menerima tekanan, dia akan bergerak searah jarum jam, dan sensing elemen ini akan tersambung ke bagian penunjuk atau dial gauge ini. Sehingga kita bisa melihat pergerakan atau displacement dari si sensing elemen ini, dari si Bourdon Tube ini bergerak dan menunjukkan angka tekanan yang sedang diukur. Nah, ini bentuk yang C-shape misalnya. Ketika tekanan diberikan, si Bourdon Tube ini akan bergerak ke atas misalnya, dan otomatis jarum akan bergerak menunjukkan nilai tekanan yang sedang diukur. Ini adalah tampak belakang foto dari misalnya si Bourdon Tube. Nah, Bourdon Tube ini memiliki ketidakpastian sangat rendah, bisa sangat rendah hingga 0,1% dari full scale deflection-nya. Misalnya dia bisa mengalami defleksi pengukuran sampai 100 bar misalnya. Ya, nilai ketidakpastiannya 0,1% dari 100 bar. Itu untuk yang si Bourdon Tube yang paling bagus. Atau yang paling common yang ada di pasaran adalah di range 0,5 hingga 2%. Nah, secara umum si Bourdon Tube ini masuk ke dalam kategori mechanical dial. Dan banyak digunakan sebagai pressure transducer karena dia memberikan nilai bacaan yang spontaneous dan cukup reliable dibandingkan dengan alat ukur lainnya. Nah, salah satu metode pengukuran tekanan lainnya adalah dengan menggunakan diafragma sebagai sensing elemen. Diafragma juga masuk ke dalam kategori pressure transducer, di mana tekanan yang sedang diukur mengakibatkan perubahan atau defleksi dari si diafragma yang menjadi sensing elemen. Nah, pergerakan si diafragma ini itu yang akan di-convert menjadi nilai tekanan. Masih mirip prinsip kerjanya dengan Bourdon Tube, namun pada Bourdon Tube tadi kita bisa lihat Bourdon Tube itu langsung terkoneksi dengan si indikator tekanannya, sementara si diafragma ini secara analog harus dihubungkan dengan kaitan lainnya atau pointers di sini sebutnya, dan disambungkan ke scale bacaan tekanannya. Nah, dengan perkembangan teknologi, diafragma pressure transducer jenis diafragma ini sudah mengalami perkembangan. Beberapa pengukuran tekanan ya berbasis diafragma sudah menggunakan digital sensor, misalnya memanfaatkan strain gauge, sensor kapasitor, di mana pergerakan diafragma ini dikaitkan dengan kapasitor dan diubah menjadi nilai tekanan, atau menggunakan piezoelectric crystal elements, di mana gerakan diafragma akan mendorong kristal yang menjadi sensor tambahan untuk mengukur nilai tekanan yang sedang diukur. Berikut adalah contoh produk dari pressure transducer tipe diafragma yang tersedia di pasaran. Misalkan, dua jenis diafragma pressure transducer ini masih menggunakan
analog indikator misalnya, di mana jarum menunjukkan nilai tekanan yang sedang terukur. Misalkan di sini diafragma, pressure transducernya mampu mengukur hingga tekanan 40 bar.